Ulangi. Tangan, mulai. Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka mengamankan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Sebanyak 177.212 personel keamanan gabungan TNI Polri dan instansi terkait dikerahkan dalam Operasi Lilin tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pemimpin upacara apel pasukan yang digelar di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan kepada seluruh aparat, insya Allah kita akan terus kompak. Di Jakarta ini kita jalan bersama-sama, Polda, Kodam, Pemda, kita berjalan bersama untuk sama-sama mengawasi dan sama-sama menegakkan peraturan. Operasi Lilin 2021 digelar mulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Petugas akan fokus beroperasi di 5 titik utama, yakni gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan restoran. Dan selama operasi Lilin berlaku, tidak ada penilangan secara langsung oleh polisi dan tidak ada penyekatan kendaraan. Sementara untuk malam tahun baru, di Jakarta akan diberlakukan kawasan Crowd Free Night di 10 titik. Akan dilaksanakan Crowd Free Night atau penutupan kawasan di 10 kawasan. Ya, penutupan di 10 kawasan. Yaitu yang pertama kawasan Sudirman Tamrin, kemudian Kemang, yang ketiga kawasan Bulungan Barito, yang keempat kawasan Senopati Gunawarman SCBD, yang kelima Asia Afrika, 6 Kota Tua, 7 Banjir Kanal Timur, 8 Kemayoran, 9 Kelapa Gading, kemudian 10 kawasan Monas. Jadi Medan Merdeka semuanya, barat, selatan, utara, dan timur semuanya kita tutup. Pelaksanaannya tanggal 31 Desember malam hari pukul 22.00 sampai dengan tanggal 1 Januari pukul 04.00. Kombes Pol Sambodo menambahkan penutupan tempat wisata pada tanggal 1 Januari nanti masih akan dibicarakan. Dari Jakarta, Nastasia Frina, Leman, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun kereta api Pasar Senen mulai diramaikan pelaku perjalanan baik dewasa maupun anak-anak. Berikut laporan Lineke Utsiki dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, meskipun bahaya COVID-19 ini masih mengancam di Indonesia, apalagi dengan terkonfirmasinya varian Omikron, namun nampaknya ini tak menyurutkan niat masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan berdasarkan data yang kami peroleh selama 3 hari ke belakang ini, memang terjadi peningkatan jumlah penumpang, tetapi angkanya tidak signifikan. Karena kalau kita lihat dari total tiket yang disediakan selama periode ataupun masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru di tanggal 17 Desember hingga dengan 4 Januari, yakni sebanyak 400.000 tiket, sampai dengan saat ini baru sekitar 32% saja tiket yang kemudian sudah dipesan. Artinya masih ada ketersediaan 78% tiket, atau artinya ini juga masih dalam kategori normal. Sementara itu, sejak tanggal 17 Desember hingga dengan 23 Desember, rata-rata perharinya, baik itu di stasiun Gambir maupun di stasiun kereta api Pasar Senen, ini melayani kurang lebih sekitar 22.000 pergerakan penumpang dengan total jumlah perjalanan kereta api yakni mencapai 48 kereta api per hari. Sementara itu juga untuk mendukung syarat baru yang dikeluarkan pemerintah selama periode Nataru, yakni adanya kewajiban bagi anak-anak di bawah 12 tahun yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh untuk melampirkan tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Oleh karenanya PT KAI Daob 1 ini menyediakan fasilitas tes PCR yang disediakan dengan harga kurang lebih sekitar Rp195.000. Dan tidak hanya itu saja, ada juga sentra vaksinasi yang disediakan di sini, baik itu AstraZeneca maupun juga dengan Sinovac, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, karena kembali lagi aturan baru dari pemerintah ini mewajibkan mereka yang berusia di atas 17 tahun untuk melampirkan vaksinasi dosis lengkap, sementara mereka yang berusia 12 hingga dengan 17 tahun ini minimal dosis pertama, tetapi tentunya dengan melampirkan hasil tes negatif antigen ataupun PCR. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, tentunya diimbau sekali lagi kepada masyarakat yang tidak memang memiliki urgensi untuk tidak melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan jarak jauh, karena sekali lagi diingatkan bahwa memang bahaya COVID-19 ini masih mengancam ataupun masih nyata, sehingga diharapkan agar masyarakat ini dapat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Sugi Cahyadi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.
Kemeriahan menyambut Natal juga dirasakan hewan-hewan koleksi kebun binatang London, Inggris. Singa dan simpanse mendapat hadiah yang dibungkus kado Natal yang beraroma rempah dan berwarna cerah. Kotak-kotak beraroma rempah dan berwarna cerah ini menarik perhatian singa Asia, Banu, dan Arya. Ada kejutan Natal untuk mereka dari para penjaga kebun binatang London. Singa betina Arya langsung memeriksa hadiah dan dengan hati-hati memilih beberapa di antaranya untuk disimpan dan dimainkan nantinya. Sementara Banu, si singa jantan langsung membuka beberapa kotak sekaligus, bahkan kemudian berbaring di tumpukan kotak yang tersisa serta memainkannya. Penjaga kebun binatang memberi hadiah wortel dan kubis yang dikemas dalam kotak warna-warni untuk 4 gorila Afrika, Alika, Guermouth, Myuku, dan Evie. Untuk menarik perhatian mereka, hadiah-hadiah ini diletakkan di bawah pohon kerajaan gorila di kebun binatang. Kegembiraan Natal untuk koleksi kebun binatang tertua di dunia ini diharapkan juga menular bagi para pengunjung. Meski dibayangi penyebaran virus COVID Omicron, kebun binatang London tetap buka setiap hari selain pada hari Natal. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada, salam sehat. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wonderful quality individually and as a team unit. Entertaining it.